We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words but they don't mean a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih pagi teman-teman, bulan Juli tahun 2023. Dan seperti biasa saya hari ini akan melihat keadaan kambing-kambing yang ada di belakang rumah. Hari ini ternyata makanannya sudah habis teman-teman. Jadi kambing-kambing ini sudah dikasih makan tadi pagi sekitar jam 8 atau jam 7, tapi sebagiannya sudah habis. Dan ini hanya ada beberapa sisa seperti daun waru, kemudian daun rumput gajah, kemudian daun singkong, dan ada lagi daun kelor. Ini seperti ini disebutnya rumput gajah, padahal kalau kita lihat dari bentuknya ini seperti daun teman-teman, daun seperti pada umumnya daun-daun tebu. Dan anehnya kambing-kambing di sini terbiasa makan makanan manusia seperti halnya daun kelor teman-teman. Daun kelor adalah daun yang populer di saat tahun 70 sampai 80-an, dimana daun ini adalah daun mistis. Disebut sebagai daun mistis dikarenakan siapa saja yang makan daun ini kesaktiannya akan menjadi hilang teman-teman. Dan seperti yang kemarin-kemarin, kondisi kambing hari ini masih tetap 3 ekor. Jadi ada betina 1, terus kemudian jantan 1 masih muda, kemudian ada anak juga di sini betina 1. Karena pejantan yang kemarin yang sempat viral itu sekarang sudah nggak ada karena sudah laku. Anaknya juga 2 yang di sini sudah laku. Seperti yang sudah saya bilang kemarin teman-teman, hari ini adalah hari mendekati Idul Adha, di mana orang-orang berlomba untuk mencari kambing untuk dikorbankan. Dan seperti biasa para tengkulak juga sudah mulai berburu ke beberapa wilayah, khususnya di desa-desa, untuk mencari kambing biar mereka bisa jualan. Jadi bagi peternak dan juga tengkulak, hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang menyenangkan jika kambingnya masih ada ya. Dan hari ini masih pagi, karena masih pagi belum sempat berkunjung ke beberapa kandang-kandang yang ada di daerah sini. Jadi sementara ini saya ingin melihat-lihat apa yang terjadi dengan kandang yang ada di belakang rumah teman-teman. Seperti ini kambingnya ya. Jadi kambing-kambing jantan di sini itu rata-rata usianya mungkin 4 sampai 5 tahun teman-teman. Jadi kadang-kadang orang-orang yang memang punya spesifikasi peternak, ketika para peternak ini mempunyai pejantan yang bagus, itu tidak dijual dalam kurun waktu yang agak lama seperti 3 sampai 4 tahun. Seperti yang kemarin yang ada di video sebelumnya, itu pejantan berumur sekitar 3 tahun teman-teman. Dan sebetulnya umur 3 tahun itu sudah sangat tua gitu. Tapi ada juga biasanya orang-orang itu pejantan dijual hanya ketika usianya sudah 1 tahun. Karena kambing itu ketika usianya sudah 1 tahun harga tidak naik teman-teman. Karena memang yang dilihat ini untuk kambing biasa ya, bukan kambing hias.
Kambing yang dilihat itu dari posturnya, bukan dari usianya. Jadi ketika usianya itu sudah mencapai 1 tahun, maka para peternak itu punya asumsi bahwa kambingnya tidak akan naik lagi, tidak akan bertambah berat badannya, tidak akan bertambah tinggi badannya. Pada akhirnya kambing-kambing ini harus dijual, karena kalau tidak dijual para peternak ini rugi ketika ngasih makan, teman-teman, capek. Jadi misalnya dia berusia 4 bulan, itu terlihat kecil seperti yang ada di tengah ini, tapi ketika dia usianya 1 tahun, dia akan sudah mencapai kedewasaan, teman-teman. Jadi dia sudah tua. Mungkin kalau untuk ukuran manusia umurnya sudah 17 tahun atau mungkin 20 tahun. Nah, terus kemudian di usia itu nanti ketika bertambah lagi 1 tahun menjadi 2 tahun, dia tidak akan bertambah posturnya, tapi akan tetap sesuai dengan semula. Maka dari itu orang-orang yang membeli kambing-kambing ini tidak melihat umur, tapi melihat kondisi fisik dan posturnya. Jadi kalau misalnya 1 tahun dihargai 5 juta, itu umur 2 tahun pun dihargai juga sama, teman-teman, 5 juta. Artinya selama 1 tahun itu tidak ada peningkatan. Nah, bagi orang-orang yang etikanya bisnis, maka dia merasa harus menjualnya dikarenakan tidak ada profitnya, teman-teman, selama 1 tahun. Jadi cuma capek aja. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya kambing itu memang diorientasikan sebagai pejantan, karena pejantan itu biasanya dilihat mana-mana yang turunannya baik. Kalau misalnya dites 1 kali keturunannya bagus, maka biasanya pejantan itu akan dipakai terus. Nah, itu biasanya dipertahankan, teman-teman, sampai 2, 3 atau bahkan 4 tahun, karena khusus dipakai pejantan. Jadi tidak dipakai untuk jual beli. Ya, biasanya kalau pejantan kayak begini itu yang dijual adalah anakan-anakannya. Nah, kalau untuk betina itu juga sama, teman-teman. Jadi kambing itu yang dilihat itu biasanya kalau untuk kambing daging, ya, bukan hias, itu yang dilihat posturnya, gede kecilnya, terus kemudian bentuknya, terus kemudian kesehatannya. Jadi perempuan pun juga sama, ketika betina itu usianya sudah 1 tahun, maka untuk jangka waktu 2-3 tahun itu tidak ada perubahan postur tubuh, jadi harganya tetap. Nah, tinggal peternaknya, teman-teman. Kalau memang itu dispesifikasikan untuk peternak, biasanya dipertahankan. Tapi kalau misalnya karena memang ada orientasi bisnis, itu biasanya dijual. Bahkan betina itu kadang-kadang dijual itu di usia 4 bulan, teman-teman. Karena memang kan selisih kambing usia 4 bulan yang siap jual dengan kambing umur 1 tahun itu kadang-kadang selisih harganya nggak jauh kalau untuk betina. Kalau untuk jantan agak jauh. Jadi para peternak ini juga sudah berpikir panjang, teman-teman. Nah, tergantung orientasinya, mau dipertahankan untuk beternak ataukah memang untuk diperjualbelikan. Nah, beda lagi kalau memang kambing hias. Kambing hias itu biasanya memang selera, ya, teman-teman, karena dari bentuknya, terus kemudian dari posturnya, kemudian dari usianya. Nah, usia ini kalau di kambing hias itu juga nggak terlalu pengaruh. Artinya usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya hampir sama, karena memang orientasinya adalah hias. Jadi biasanya dilihat dari track recordnya. Kalau misalnya untuk tahun ini juara, maka biasanya tidak diperjualbelikan, karena itu akan dipakai lomba-lomba berikutnya. Nah, itu tergantung peternaknya atau tergantung pembelinya, dia berani harga mahal atau tidak, kira-kira gitu, teman-teman. Yap, sementara hanya itu saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kita semua bisa berkorban, amin.